Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan bab tentang al-kabair atau dosa-dosa yang membinasakan. Setelah kemarin kita membahas beberapa jenis dosa-dosa yang bisa membinasakan manusia. Ya. Yang pertama seperti ghibah dan juga mengumpat. Kemudian juga kemarin telah kita bahas tentang larangan untuk mendengarkan ghibah. Diikuti juga perihal tentang beberapa jenis ghibah yang diperbolehkan. Ada 6 hal, yaitu yang pertama kemarin disebutkan dalam kasus tazalum, ya, mengadukan penganiayaan perbuatan zalim oleh seseorang. Maka ini diperbolehkan untuk diangkat kasusnya, disampaikan kepada pihak yang berwajib yang sekiranya bisa menyelesaikan penganiayaan tersebut. Kemudian yang kedua yang kemarin disebutkan ghibah yang diperbolehkan adalah Isti'anah untuk isti'anah taghyir al-munkar. mungkar. Ya, meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Ya, maka itu juga diperbolehkan. Ya, mungkin contohnya dia melihat ada beberapa kejadian kemaksiatan di lingkungannya, kemudian dia melaporkan hal tersebut ya kepada tokoh masyarakat ya, atau kepada pemerintah setempat untuk kemudian ditindaklanjuti. Karena mungkin untuk taghyir mungkar, menghilangkan kemungkaran, itu tidak semua orang bisa, ya, apalagi untuk warga sipil, itu tidak mungkin bagi mereka untuk otomatis ya, melakukan nahi mungkar. Ya. Hanya ada beberapa tingkatan ya manusia, eh, beberapa golongan ya seperti pemerintah atau yang berwajib atau tokoh masyarakat yang di sana yang memiliki wewenang untuk mengubah kemungkaran. Poin ketiga yaitu ketika istifta, meminta fatwa dalam hukum-hukum syar'i. Ini berkaitan tentang kasus hukum syar'i. Ya, mungkin dia melihat ada kasus-kasus, entah itu saudaranya, entah itu tetangganya, ya. Kemudian dia ingin mengetahui hukum syar'i dari perbuatan tersebut, ya. Maka dia diperbolehkan untuk ya mencari jawaban atas kasus tersebut, ya. Dan sebisa mungkin disamarkan nama pelakunya. Pelakunya sebisa mungkin disamarkan dan hanya dijelaskan tentang perbuatannya saja. Apabila telah diketahui hukum-hukumnya, maka kemudian dia ajarkan kepada yang bersangkutan. Yang keempat dalam rangka tahzir, yaitu memperingatkan kaum muslimin akan keburukan orang lain. Ya, mungkin ada tukang bohong di situ ya, atau mungkin ada ya, orang yang suka berdusta, ya. Ada orang yang suka ngutang tapi tidak bayar, ya. Maka kemudian kita boleh memperingatkan ya, rekan-rekan kita jangan sampai termakan juga oleh hasutan dari orang yang buruk itu tadi. Itu dalam rangka tahzir. Dan ini juga bisa dalam bab agama ya. Misalnya di ada ahli bid'ah gitu kan. Ada orang yang jelas kesesatannya, yang terang-terangan mengajarkan kesesatan, maka boleh bagi kita untuk mentahzir, memperingatkan kaum muslimin akan orang tersebut, yang sesatnya orang tersebut, sesatnya ajarannya,
ya. Kemudian berhati-hati supaya tidak terikut dalam aliran ajaran orang itu. Baik. Poin kelima yang diperbolehkan adalah ketika mujaharoh. Ya. Ketika ada yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa, maka boleh kita, ya, menyebutkan kejelekan orang tersebut, ya. Tentu saja ini ada maksud-maksud yang baik, ya, misalnya untuk taghyir mungkar, ya, atau untuk diadukan kepada yang berwenang dan semacamnya. Dan yang terakhir dalam rangka ta'rif, menyebutkan kekurangan orang yang menjadi ciri khas baginya, ya. Ya, misalnya nama orang, ya, Arif misalnya. Arif yang mana? Apakah Arif yang tinggi atau Arif yang pendek, atau Arif yang putih atau Arif yang coklat? Ya, itu diperbolehkan, ya. Selama ta'rif di sini tidak terlalu menyinggung, ya, kekurangan orang tersebut, ya. Tidak boleh menyebutkan ciri-ciri yang mungkin membuat dia sakit hati, gitu kan. Misalnya Arif si miskin, ya. Tidak boleh menyebutkan kata-kata itu. Ya, cukup dengan hal-hal yang membuat kita tahu orang tersebut, ya. Misalnya si tinggi, gitu kan, atau yang rambutnya lurus, gitu, atau yang pakai kacamata dan lain sebagainya. Baik. Itulah 6 bab, atau 6 hal yang diperbolehkan kita membicarakan orang lain. Selain dari itu, maka kembali ke hukum asal, yaitu haramnya mempergunjingkan, membicarakan keburukan orang lain. Baik. Sekarang bab yang berikutnya di sini nomornya adalah bab 257, yaitu tentang mengadu domba. Haramnya mengadu domba membuat saling bermusuhan, merusak dan memfitnah mereka. Mengadu domba bahasa Arabnya adalah namimah. Haramnya namimah, mengadu domba. Membuat orang bermusuhan, kemudian merusak, ya, kemudian memfitnah, menyebarkan keburukan ini si A kepada si B, ya. Kemudian dia menyebarkan keburukan si B kepada si A. Tujuannya adalah untuk supaya mereka bermusuhan, ya, supaya mereka tidak rukun, supaya mereka, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri. Perbuatan namimah tergolong sebagai bentuk salah satu bagian dari dosa besar. Karena dosa dari namimah itu sendiri, ya, nanti akan disebutkan akibat-akibat dari dosa itu sendiri, ya. Ala kulli hal, namimah merupakan salah satu dosa besar. Sebagaimana di sini disebutkan dalam surat Al-Qalam, ya, ayat 11, Allah Azza wa Jalla berfirman, hammazim masya'im binamin. Ayat sebelumnya, wala tuti' kulla hallafim mahin. Ya. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Di sini Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita supaya tidak dekat-dekat, tidak bergaul dengan orang yang suka bersumpah, ya, dikit-dikit bersumpah, ya. Kemudian dia juga mahin, suka menghina orang, ya. Suka membicarakan keburukan orang ataupun membicarakan keburukan lawan bicaranya. Maka orang tersebut wajib diwaspadai. Kemudian juga hammazim masya'in binamin. Hammaz adalah orang yang suka mencela. Hammaz artinya orang yang suka mencela, ya. Lisannya begitu, ya, lihai, begitu fasih dia kalau membicarakan keburukan orang lain, ya. Maka kita diperintahkan untuk waspada terhadap orang-orang yang seperti itu, ya. Mencela atasan, mencela pemerintah, ya. Kemudian mencela orang-orang baik,
dan lain sebagainya. Kemudian masya'in binamin. Masya artinya berjalan dari kata masya yamshi. Masya artinya dia sering berjalan, ya, mondar mandir ke sana kemari, binamim, ya, dengan mengadu domba, berbuat adu domba, berjalan membuat adu domba, ya, menyebarkan keburukan satu orang kemudian disebarkan kepada yang lain, kemudian ganti, ya, dari orang lain ceritakan keburukan orang ini, ya, dan segala macamnya. Maka Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita dari orang-orang tersebut, ya, dari orang-orang yang berlaku demikian. Dan secara tidak langsung ayat ini juga melarang kita dari melakukan perbuatan tersebut. Baik, kita tuliskan dulu. Allah memerintahkan kita berhati-hati dari orang tersebut. Yaitu orang yang suka mencela dan seorang yang suka mengadu domba. Dan secara tidak langsung Allah juga melarang kita dari perbuatan tersebut. Ya. Inilah kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan. Apabila di situ Allah mencela suatu perbuatan, mencela suatu sikap, mencela orang-orang tertentu yang disebutkan sifatnya secara jelas dalam Al-Quran, maka bukan berarti hanya sebatas kita waspada kepada orang tersebut, namun juga supaya kita tidak ikut-ikutan menjadi seperti orang tersebut. Allah mencela orang yang suka mengadu domba. Allah memerintahkan kita hati-hati kepada mereka. Maka ini pun juga sekaligus perintah supaya kita juga tidak melakukan adu domba. Supaya kita juga tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan adu domba. Dan juga kaidah berikutnya, segala perbuatan yang Allah cela, maka hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semua jenis perbuatan-perbuatan yang Allah cela, Allah sifati perbuatan tersebut dengan perbuatan yang buruk. Ya. Allah perintahkan kita untuk hati-hati dari sifat tersebut, maka itu sudah cukup untuk menjadikan status perbuatan itu sebagai salah satu bagian dari dosa besar. Ya, dan tentu saja hukumnya adalah haram. Baik. Kemudian dalil berikutnya yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ma yalfidhu, dan tidaklah dan tidaklah, yalfidh artinya mengucapkan, min qawlin dari satu kata pun, illa ladaihi kecuali di sisi orang tersebut ada raqibun atid. Di sini ada sedikit kesalahan penerjemahan dari penerbit, ya. Raqibun atid bukanlah nama malaikat. Raqib sendiri artinya, ya, Raqib dan atid bukanlah nama malaikat, namun nama sifat, ya. Nama sifat dari malaikat yang ada di kanan dan kiri kita untuk mencatat perbuatan keburukan, ya. Jadi Raqib bukanlah nama pencatat malaikat yang mencatat amal baik. Atid itu juga bukan nama malaikat pencatat keburukan. Ya. Namun Raqib Atid adalah sifat dari dua malaikat itu sendiri. Namanya memang tidak disebutkan namanya, dan itu mungkin, ya, tidak memiliki
kepentingan bagi kita. Kita tidak perlu tahu siapa nama malaikat itu. Namun yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya adanya malaikat ya, dua malaikat yang di kanan dan kiri kita, ya, satu di kanan, satu di kiri, yang masing-masing bertugas untuk mencatat kebaikan dan satunya mencatat keburukan. Namanya tidak diberitahu di sini. Nama malaikat tersebut tidak diberitahu. Namun sifat mereka adalah raqib tid. Raqib artinya pengawas ya, yang selalu mengawasi. Atid, atid artinya yang selalu siap mencatat. Ya. Ya. Ini adalah dua sifat dari dua malaikat itu. Ya. Jadi setiap orang di sana ada dua malaikat yang masing-masing memiliki sifat raqib atid, selalu mengawasi perbuatan kita dan selalu siap untuk mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan juga. Inilah makna dari raqibun atid. Ini adalah sifat ya. Nama sifat dan bukan nama malaikat. Sebenarnya ya manusia ada tiga malaikat yang senantiasa mengiringi setiap manusia. Dua malaikat bertugas untuk mencatat perbuatan mereka. Ada yang mencatat amal baik dan ada yang mencatat amal buruk. Sementara satu malaikat yaitu yang disebut sebagai al-hafazah, malaikat yang menjaga manusia, ya, menjaga fisik manusia dari berbagai macam kemudaratan, baik itu kemudaratan hissi ataupun kemudaratan ma'nawi. Ya. Beberapa dalil menyebutkan ya, bahwasanya setiap manusia di sana ada malaikat yang menjaga diri mereka. Ya. Ya, ini bukan malaikat yang mencatat amal baik, namun uh, adalah malaikat yang menjaga menjaga manusia dari berbagai macam keburukan. Ikhwan fillah azanillahu yakum jami'an. Setelah kita mengetahui bahwasannya setiap manusia senantiasa dipantau ucapannya, senantiasa dipantau kata-katanya, maka wajib bagi kita untuk ya mewaspadai, mengkoreksi setiap ucapan, ya. Kemudian juga berhati-hati terhadap segala perbuatan yang kita lakukan. Jangan sampai ucapan ataupun perbuatan kita yang kita lakukan ini menjadi sebab tergelincirnya kita menuju neraka. Nauzubillahi min dzalik. Betapa banyak orang yang lepas kendali, baik itu ucapannya maupun perbuatannya. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang sangat berat akibatnya, entah itu menyebabkan permusuhan, entah itu kata-kata yang menyebabkan perceraian, atau yang menyebabkan pembunuhan, ya, atau bahkan kata-kata yang menyebabkan kekufuran. Demikian pula kita harus senantiasa menjaga perbuatan kita dari berbagai macam keburukan. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada hadis yang menyebutkan tentang namimah. Salah satu dalil yang menyebutkan tentang bahayanya namimah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namamun. Ya. Tidak akan masuk surga namam. Namam ya, itu merupakan sighah mubalaghah dari kata namim.
Namim artinya orang yang mengadu domba. Ya, kemudian nama ala wazan fa'al, maka itu merupakan sighah mubalaghah, bentuk ya, eh, bentuk ekstrim dari mengadu domba. Kalau mungkin mengadu domba cuma sekali dua kali. Namun kalau nama, maka ini adalah adu domba yang dilakukan terus menerus, ya. Bahkan menjadi salah satu bagian dari hidupnya. Jadi salah satu sifat dari orang tersebut, ya. Maka orang tersebut, ya, orang yang gemar mengadu domba ke sana kemari membuat perpecahan, ke sana kemari ingin supaya orang-orang itu, ya, bermusuhan, ya, dengan membentur-benturkan, ya, perkataan, ya, kata si ini demikian, kata si itu demikian, tapi si ini dibilang demikian. Maka orang-orang yang suka memancing keributan, mereka terancam dengan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW secara jelas, la yadkhulul jannata nammam. Orang yang suka mengadu domba, maka dia tidak akan masuk surga. Maka ini sudah cukup, ya, untuk menunjukkan bahwasanya namimah adalah dosa besar. Dosa besar adalah setiap dosa yang mendapatkan ancaman keras bagi para pelakunya, ya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ya. Terlebih lagi kalau akibatnya adalah diharamkan dari masuk surga, terusir dari surga, maka itu merupakan perbuatan yang sangat-sangat tercela, sangat-sangat besar dosanya. Baik. Kemudian hadis berikutnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini. Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kemudian Nabi berhenti dan berkata kepada para sahabat, ya, innahuma yu'adzaban, sesungguhnya dua orang yang ada di kuburan ini mereka sedang disiksa dalam kubur mereka. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka tidak disiksa karena perbuatan yang mungkin dinilai orang sebagai perbuatan yang besar. Bala innahu kabir, tetapi ternyata perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Ya. Ya, mungkin dua orang ini tidak menganggap ini adalah dosa besar, hanya mungkin sebatas paling dosa biasa saja. Namun ternyata dosa ini merupakan dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu dari keduanya suka berjalan dengan mengadu domba, ya, membuat kerusakan di mana-mana, membenturkan perkataan si fulan dengan si fulan, kemudian membuat orang-orang menjadi saling bermusuhan karenanya. Ya. Maka hukuman bagi orang tersebut adalah azab kubur. Setelah tadi orang yang menganggut domba tidak masuk surga, maka hukuman kedua di sini akan disiksa di kuburan. Nah, setelah tadi disebutkan dia tidak masuk surga, kemudian ternyata disebutkan juga bahwasanya namimah hukumannya juga ada di alam kubur. Bukan hanya terusir dari surga, namun dia juga diazab di alam kubur, ya, dengan azab yang pedih. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Adapun orang yang satunya, penghuni kubur satunya, adalah orang yang tidak menjaga diri dari kencingnya. Ya. La yastatiru ada beberapa makna di sini. Ada yang maknanya adalah tidak menjaga air kencingnya,
tidak menjaga dirinya dari cipratan air kencing. Ya. Air kencing itu najis, maka harus diwaspadai jangan sampai dia mengenai tubuh kita atau pakaian kita. Kalaupun terkena secara tidak sengaja, maka wajib untuk dibersihkan. Ya. Baik itu tubuh kita atau pakaian kita. Ya. Maka wajib kita untuk hati-hati terhadap cipratan air kencing itu. Kemudian, makna yang kedua adalah dia tidak menutup diri dari manusia ketika buang air kecil. Mungkin dia kencing di pinggir jalan yang dilihat orang. Maka ini pun juga termasuk dari perbuatan yang terlarang yang kelak pelakunya mendapatkan ancaman azab kubur. Baik. Intinya poin di sini yang ingin diambil oleh Imam Nawawi dari hadis ini adalah bahwasanya orang yang mengadu domba akan disiksa di alam kubur. Ya. Dan ini sudah cukup menunjukkan bahwasanya namimah adalah dosa besar. Di alam kubur disiksa, kemudian di akhirat dia pun tidak masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Maka hendaknya kita waspada. Yang sampai kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Ya. Entah itu di lingkungan kita yang nyata ataupun di media sosial. Jangan sampai orang ya, di dunia nyata dia pendiam, namun ternyata di media sosial dia suka ya, membentur-benturkan pendapat si fulan dengan si fulan, kemudian memancing keributan ya, dengan komen-komenannya dan segala macamnya. Karena yang kita berhati-hati ya, dari fitnah-fitnah tersebut. Hadis berikutnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum mal 'adh hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Tahukah engkau semua apakah kedustaan yang besar itu? Al-'adhu adalah kedustaan yang besar. Apakah itu al-'adhu kedustaan yang besar? Maka kemudian Nabi mengatakan kedustaan besar adalah an-namimah, mengadu domba. Al-qalatu bainan nas. Al-qalah di sini artinya membawakan perkataan antara manusia dengan tujuan untuk supaya mereka bermusuhan. Dan ini adalah kedustaan besar yang dampak buruknya pun juga sangat besar. Kerusakan yang ditimbulkan oleh namimah itu lebih besar daripada sihir. Beberapa riwayat menyebutkan ya, namimah adu domba itu bisa menghancurkan peradaban, menghancurkan masyarakat yang tidak bisa dihancurkan oleh sihir. Kalau tukang sihir mungkin hanya bisa memudaratkan satu orang atau dua orang saja atau satu keluarga maksimal. Namun kalau namimah adu domba maka itu bisa ya, bisa membuat antar golongan bermusuhan, antar kabilah, ya, antar suku kemudian saling bermusuhan. Kemudian antar agama saling bermusuhan, antar negara saling berperang. Maka dampak buruk dari namimah itu lebih besar daripada sihir. Jadi kita tuliskan di sini kerusakan, dampak kerusakan dari namimah lebih besar dari sihir. Karena sihir hanya merusak satu orang, dua orang atau cuma satu keluarga. Namun namimah bisa merusak bahkan menyebabkan dua negara saling berperang. Inilah bahayanya dari namimah. Baik, kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu larangan menyampaikan kata-kata atau pembicaraan orang-orang kepada penguasa negara. Kita garis bawahi lebih jelas ya, menyampaikan gunjingan
kepada yang digunjingi, ya. Terutama jika dia adalah penguasa. Ya. Maksud dari bab 258 ini adalah larangan untuk menyampaikan gunjingan kepada korban yang digunjingi, terutama jika dia adalah penguasa. Misalnya mungkin ya ada tokoh masyarakat, di suatu desa, dia berperan di sana sebagai penengah masyarakat. Ya. Kalau ada apa-apa, mengadunya ke tokoh ini, entah itu Pak Dukuh atau Pak RT atau Pak Lurah misalnya, yang sering, ya, kata-katanya dijadikan sebagai penengah kalau ada eh, percekcokan antar warga. Kemudian ada beberapa orang yang ternyata tidak suka dengan tokoh masyarakat tersebut. Nah, harinya dia pun menggibahi tokoh masyarakat itu. Dia ngerumpi bersama beberapa orang. Kemudian di salah satu forum itu ternyata ada orang yang mendukung tokoh masyarakat. Ya. Ternyata dia merupakan kaki tangannya mungkin. Ya. Maka si kaki tangannya ini tidak boleh untuk menyampaikan isi gunjingan itu kepada si tokoh masyarakat. Kalau memang isinya benar, maka cukup disampaikan kekurangan-kekurangan kepada yang bersangkutan itu tadi. Mungkin kurang begini, kurang ramah, atau kurang cekatan, atau kurang rajin masuk kerjanya. Maka cukup hal itu yang disampaikan. Ya. Dan tidak perlu dia mengatakan, Pak, tadi di sana ada si fulan dan si fulan yang habis ngomongin sampean, yang habis jelek-jelekin sampean. Itu tidak diperlukan. Ya. Tidak boleh bahkan. Tidak boleh menyampaikan gunjingan kepada yang digunjingi. Ya. Jika ternyata malah merusak. Jika ternyata malah merusak hubungan antara tokoh itu tadi dengan warganya. Maka itu tidak diperkenankan. Dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini yaitu firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Maidah ayat 2, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan," dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan salah satu bentuk permusuhan adalah menyampaikan isi gunjingan kepada yang digunjingi tersebut. Ya. Kenapa dilarang? Karena hal tersebut, ya, mungkin akan membuat si tokoh masyarakat ini sakit hati. Kemudian ketika dia sakit hati, akhirnya dia akan melakukan balas dendam. Balas dendam kepada orang yang tadi menggunjinginya. Entah itu diberikan ketidakadilan atau dikurangi hak-haknya, atau kemudian dizolimi tanpa sadar atau secara terang-terangan. Maka hal itu tidak perlu disampaikan. Sebagaimana di sini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'a. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri." Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang dari sahabat-sahabatku itu menyampaikan sesuatu padaku. Menyampaikan sesuatu padaku. Ya mungkin ya di situ di para sahabat, terutama di kota Madinah ada orang-orang munafik yang memang kayak suka sama Nabi. Ya, mereka sering berkumpul, ya, kemudian jelek-jelekin Nabi, jelek-jelekin sahabat. Ya. Diam-diam, mereka melakukannya diam-diam. Namanya juga orang munafik. Mereka tidak mampu untuk terang-terangan membenci Nabi. Maka mereka melakukannya diam-diam. Menggunjingi Nabi, menggunjingi Abu Bakar, menggunjingi Umar secara diam-diam. Ya. Sebenarnya Nabi tahu bahwasanya di Madinah ada orang-orang munafik yang suka membuat onar.
suka membuat kerusakan permusuhan di antara kaum muslimin. Namun Nabi dengan kebijaksanaannya, beliau malah tidak ingin menghukum mereka, tidak memanggil mereka kemudian dikeluarkan dari kota Madinah. Nabi tidak melakukan hal demikian. Namun beliau malah bersabda, la yuballighuna ahadun ashabi an ahadin syai'an. Yang seorang dari sahabat-sahabatku itu menyampaikan sesuatu padaku perihal orang-orang munafik ini tadi. Hasil gunjingan dari orang-orang munafik itu tadi. Eh, Kenapa nanti hal tersebut bisa membuat Nabi sakit hati. Kemudian akhirnya Nabi mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata memudaratkan mereka, yang kemudian memberikan dampak buruk kepada kaum muslimin secara umum. Fa inni uhibbu an ukhraja ilaikum wa ana salimus sadri. Karena sesungguhnya aku ingin kalau keluar, ya, berjumpa dengan kaum muslimin itu dalam kondisi hati yang tenang, hati yang selamat, tidak terpengaruh dengan ucapan si fulan dan ucapan si fulan. Kalau disampaikan nanti hasil gunjingannya, mungkin Nabi akan menjadi sedih, akan menjadi dendam, dan lain sebagainya. Maka untuk menjaga supaya hati beliau bersih, beliau meminta jangan disampaikan, ya, makar-makar orang-orang munafik itu tadi kepada Nabi. Ya. Kecuali kalau memang makarnya terlalu berat, ya, seperti yang merencanakan pembunuhan, ya, atau pengusiran kaum muslimin dan lain sebagainya. Namun kalau hanya sebatas ejek-ejekan saja, eh, maka itu tidak perlu disampaikan. Tidak perlu disampaikan, ya, supaya Nabi, ya, tidak sakit hati mendengarnya. Dan perlu diperhatikan juga ini kalau dalam kasus yang memang tidak terlalu fatal, yang tidak terlalu berbahaya. Namun kalau kasusnya sangat fatal, sangat berbahaya, maka wajib untuk dilaporkan. Baik, kita lanjutkan satu bab lagi, yaitu bab 259, tercelanya orang yang bermuka dua, yaitu orang munafik. قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka dapat bersembunyi dari manusia, namun mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Allah bersama mereka pada malam hari ketika mereka mengucapkan perkataan yang tidak disukai oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini adalah salah satu ciri khas orang munafik. Ketika siang hari mereka menampakkan dirinya seolah-olah adalah orang yang paling taat. Dia bersedekah, kemudian terang-terangan melakukan sedekah tersebut, ya, supaya dilihat manusia, supaya dicap sebagai orang yang dermawan. Namun ternyata di malam hari mereka menggunjingi Nabi dan para sahabat. Mereka bersembunyi dari manusia. Mereka tidak mampu untuk menampakkan kebencian mereka di hadapan Nabi dan para sahabat secara terang-terangan. Jadi kemudian mereka pun, ya, melampiaskannya secara sembunyi-sembunyi. Dan ini adalah sifat orang munafik, ya. Menampakkan satu sisi dia taat, ternyata di belakangnya dia menusuk kaum muslimin. Ya. Dan di sini Allah mencela perbuatan tersebut, ya. Allah mencela, ya, sikap sifat, ya, bermuka dua. Ketika di depan Nabi dia seolah-olah taat, namun di belakang dia ternyata menghina Nabi dan juga para sahabat. Maka Allah mencela sifat tersebut. Maka perbuatan ini, ya,
perbuatan si munafik ini hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Baik. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini adalah dari Abu Hurairah. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tajidun nasa ma'adina khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faqahu wa tajiduna khiyaran nasi fi hadha asy-sya'ni ashaddahum lahu karahiyatan." وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. Kita garis bawahi inti dari hadis ini. Baik. Ada beberapa poin dari hadis ini. Yang pertama, tajidun nasa ma'adin. Manusia itu, eh, poin pertama ya, kita tulis ya. Poin pertama, manusia itu seperti barang tambang, ma'adin. Maksud dari ma'adin di sini adalah masing-masing memiliki keistimewaan. Baik, inilah teori salah satu teori pendidikan yang lagi booming yaitu setiap anak itu spesial. Ya. Tajidun nasa ma'adin yang mereka mengambil dari hadis ini. Manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang itu bermacam-macam ya. Ada yang emas, ya. Ada yang perak, ada yang besi, ada yang batu bara, ya. Ada yang tembaga, ada yang aluminium dan lain sebagainya. Dan masing-masing memiliki keistimewaannya dan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Emas digunakan untuk perhiasan, ya. Logam-logam mulia, kemudian juga digunakan untuk uang. Perak pun juga demikian. Namun emas tidak bisa digunakan sebagai fondasi ya atau sebagai benda-benda yang kokoh. Untuk benda-benda yang membutuhkan kekuatan maka logam yang dibutuhkan adalah besi. Ya. Besi ataupun baja. Walaupun lebih murah dari emas, namun besi ternyata lebih berguna dalam struktur bangunan. Tidak mungkin orang membangun rumah menggunakan struktur dari emas ya. Karena pasti akan cepat rapuh ya. Emas lebih rapuh daripada besi dan besi lebih kuat ya dalam kekuatan besi lebih kuat digunakan untuk bangunan digunakan untuk berbagai macam peralatan dan lain sebagainya dan juga ada barang tambang yang lain yaitu batu bara yang digunakan untuk berbagai macam sumber energi dan lain sebagainya ya. Jadi manusia itu diibaratkan di sini seperti barang tambang. Ada yang bisa begini, ya, ada yang keistimewaannya di eh, leader, kepemimpinan, ada yang suka berdagang, ada yang suka berdakwah, ada yang menjadi panglima perang dan lain sebagainya. Ya. Jadi manusia masing-masing memiliki bakat keistimewaannya sendiri. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Sebaik-baik mereka yang di jahiliyah adalah mereka yang juga yang baik dalam di zaman Islam. Yang paling baik di zaman jahiliyah, mereka itulah yang paling baik di zaman Islam idza faqahu, jika mereka pandai dalam agama. Contohnya seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang ahli dalam strategi perang. Ya, beliau panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Dan kemudian ketika masuk Islam, dia pun juga melanjutkan kiprah perjuangannya sebagai panglima perang di barisan kaum muslimin. Dan beliau pun memimpin berbagai macam peperangan dan selalu menang atas izin Allah. Itulah maksud dari khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Sebaik-baik mereka di jahiliyah adalah mereka yang paling baik ketika mereka Islam dengan syarat mereka faqih, mengerti agama Islam.
Baik, itu poin pertama. Wa tajiduna khairan nasi fi hadha sya'ni asyaddahum lahu karahiyatan. Dan kamu akan mendapati orang yang paling baik untuk memegang kepemimpinan adalah mereka yang paling menolak jika ditawari kepemimpinan. Poin kedua, orang yang paling berhak menjadi pemimpin adalah mereka yang paling takut menjadi pemimpin. Ini konteksnya di zaman sahabat ya. Untuk zaman sekarang, Allahu alam saya tidak mengetahui. Orang yang paling takut untuk menjadi pemimpinnya seperti Abu Bakar, ya. Kemudian juga para sahabat-sahabat yang lain, mereka lah yang paling berhak untuk menjadi pemimpin. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau sama sekali tidak pernah memimpikan dirinya untuk menjadi khalifah, pemimpin pengganti Rasulullah. Karena semasa hidupnya beliau hanya menunjukkan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sama sekali beliau tidak pernah terpikirkan untuk menjadi pemimpin. Bahkan ketika beliau ditawarkan untuk menjadi pemimpin ketika setelah Rasulullah wafat, beliau menolak dengan tegas. Hingga akhirnya dipaksa oleh para sahabat, oleh Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain, hingga akhirnya Abu Bakar pun terpaksa menerima jabatan tersebut. Baik. Poin ketiga, wa tajiduna syarran nasi dzal wajhain. Orang yang paling buruk adalah yang punya dua muka. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yang mendatangi satu kelompok dengan muka dan kelompok yang lain dengan muka yang lain pula. Ya. Jadi dia mencolok sana, mencolok sini seakan-akan ya, ada di semua kubu. Ya. Di kubu fulan ya, seolah-olah dia adalah simpatisan, kemudian dia mendatangi kelompok yang lain, seakan-akan dia juga orang yang simpatisan juga di sana. Dan ini disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syarrun nas, orang yang paling buruk. Ya. Kemungkinan dia akan menyebarkan eh, keburukan-keburukan kepada pihak lainnya yang bertentangan dengannya. Baik. Kemudian hadis berikutnya, an Muhammad bin Zaid anna nasan qalu li jaddihi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inna nadkhulu ala salatinana fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallam idza kharajna min indihim qala kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya kita semua masuk menghadap sultan-sultan. Lalu kita berkata kepada mereka dengan cara lain yang kita bicarakan jika kita telah keluar dari sisi mereka. Maka Abdullah bin Umar pun berkata, kita menganggap hal yang semacam itu sebagai salah satu kemunafikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Jadi apabila orang yang mendatangi pemerintah, mendatangi pemimpin, kemudian di depan mereka menyanjung-nyanjung pemimpin, namun ketika mereka kembali ke komunitasnya, ternyata mereka menjelek-jelekkan pemimpin tersebut. Ini berbeda, berarti bermuka dua. Di belakang dia menjelekkan pemimpin. Namun ketika diundang pemimpin tersebut untuk ya, berdiskusi, ternyata dia malah memuji-muji pemimpin tersebut. Maka ini tentu saja merupakan sifat kemunafikan. Memiliki dua wajah. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, ya, kami menganggap perbuatan tersebut ya sebagai salah satu bentuk kemunafikan. Bentuk kemunafikan. Ya, dan ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik di hadapan Nabi.
Mereka seolah-olah menjadi sahabat yang paling mulia. Ya, namun ternyata di belakang mereka merencanakan tipu daya muslihat untuk membinasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insyaallah sampai sini saja kajian kita kali ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, apabila ada pertanyaan, tafadhal. Pak Ustadz, tadi saya kurang ngerti ini dari yang sifat rokib, yang atid, terus satu lagi malaikat yang fisik itu apa ya namanya Pak Ustadz? Raqib atid itu adalah sifat, ya. Jadi Ya sifat raqib kan, atid itu sifat dari malaikat pengawas. pencatat. Sini ya, saya tulis di situ. Raqib artinya yang selalu mengawasi. Atid artinya yang selalu siap mencatat. Ya. Jadi Raqib atid sebenarnya adalah nama sifat, ya, bukan nama malaikat. Ya. Nama sifat dari malaikat itu. Ya. Jadi malaikat pencatat itu ada dua. Ya memang benar di sini yang pencatat kebaikan sama pencatat keburukan. Namun kita tidak diberitahu siapa nama mereka. Yang diberitahu adalah sifat mereka berdua. Jadi mereka berdua memiliki sifat raqib atid, selalu mengawasi dan siap mencatat. Itulah makna dari raqib atid. Seperti itu. Kalau Baik. yang ketiga tadi apa Pak Ustadz yang menjaga fisik apa namanya? Malaikat ketiga adalah al-hafadzah. Ya. Apa Pak? Al-hafadzah. Saya tulis di sini. Hmm. Al-hafadzah. Al-hafadzah. Hafiz dari kata hafiz. Al-Hafadzah. Al-hafadzah adalah ini juga nama jenis ya, nama jenis Sifat juga ya. bukan nama malaikatnya, namun jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan adalah menjaga fisik manusia, ya, menjaga fisik manusia dari kehancuran, menjaga fisik manusia, yang membuat ruh tetap berada di dalam jasad manusia. Itu adalah malaikat al-hafazah. Itu. Baik, ada lagi?